Ngomongin rumah mewah, kalau kita nggak bahas rumah yang ada di belakangku ini, itu nggak pas banget. Karena rumah ini ada di kawasan Pakuwon Indah, sarangnya Sultan Surabaya, terutama di Surabaya Barat. Nah, ini rumah one of a kind. Nggak akan nemu kamu rumah ini lagi, karena ini desainnya bener-bener unik. Industrialis kawin sama tropis, hasilnya kayak gini nih. Bener-bener keren banget, dan punya dimensi itu yang sangat keren. 15 lebarnya dikaliin 22 panjang ke bagian dalam. Kamu bisa dapat rumah dengan 5 kamar tidur, bangunan split level, dan juga premium materials di bagian dalamnya. Penasaran kan? So, let's check this out. Nah, kita mau bahas satu persatu, kita kuliti habis supaya puas banget bisa review rumah yang mahal tapi super mewah ini. Yah, namanya juga rumah mewah ya. Klasternya ini ada di Pakuwon Indah, ya kan? Klaster Imperial Golf. Kali ini punya rumah itu lebar 15. Dan as you can see, aku pengen bahas all the details soal fasadnya. Yang pertama, kita lihat dulu dari sisi yang sebelah situ. Karena rumah ini secara nggak langsung bisa kelihatan double fasad. Karena kiri sama kanan itu kombinasi, yang sebelah kiri itu kombinasi tropis, yang kanan industrialis. Teman-teman bisa lihat ya, penataan balok-balok di bagian depan itu menggunakan teknik semen wash dan kelihatan industrial abis. Dan aku suka banget kalau teman-teman nanti kita akan bahas di area taman gantungnya, ya kan? Cakep banget. Rumahnya juga punya ceiling yang tinggi. Jadi kesannya mewah, dan yang paling penting itu adalah mix match warna dari dark grey, soft grey, dan juga batu alam di area pagar yang seperti ini. Ini bikin kelihatan makin cantik. Bahkan di area taman depannya pun kita masih dikasih hiasan berupa koin-koin ini yang bikin juga makin ngerasa mewah. Nah, rumahnya ini punya lebar 15 yang bikin istimewa. Jadi rumah itu bisa kelihatan gagah banget. Apalagi dengan desain kotak-kotak seperti ini, itu bikin makin kerasa banget megahnya. Di sebelah sini kita bisa dapat satu area carport ya guys ya. Nah, carportnya pun aku cukup suka banget dengan pagernya. Karena ini selain menggunakan besi, ini juga menggunakan laser cut modelan segitiga-segitiga gini. Jadi kesannya bisa kelihatan lebih megah dan beda daripada rumah-rumah yang lain. Ini berat banget nih, kerasa kalau build quality-nya memang punya bahan yang terbaik. Nah, kalau aku buka, teman-teman bisa enjoy, teman-teman bisa dapat area untuk 2 penempatan mobil carport di sebelah sini. Dan kita juga masih punya space untuk 2 garasi di bagian dalamnya. Nah, kita mau bahas lagi nih untuk detailing fasadnya, sisi yang sebelah sini. Teman-teman boleh cek ya, di bagian sini ini ada permainan taman gantung 1, taman gantung 2 di bagian atas. Di sebelah sini teman-teman juga bisa dapat detailing marmer dan juga terdapat aksen industrial di sebelah sininya. Nah, ini keren banget, apalagi kalau kita lihat ada komposit kayu yang menyatu sampai ke eksterior dinding bagian luar. Kerasa banget megahnya, dan memang ini yang menjadi nilai plus dari rumah ini. Sebelahnya ternyata nggak kalah cakep. Kita switch posisi ya. Nah, teman-teman, bahkan untuk rumah listriknya dan rumah PDAM-nya itu kita dapat satu modelan bingkai cor-coran yang menggunakan teknik rompot yang bikin cantik banget. Di sebelah sini pun guys, ini yang aku suka. Kalau teman-teman boleh perhatiin, kita sekarang berada di area foyer. Foyernya kita bisa punya naik-naikan tangga sampai ke arah pintu utama yang di sana. Nah, nanti kita bahas. Tapi yang bikin keren ternyata ada di baliknya ini. Teman-teman bisa lihat ya. So, mungkin kameramen bisa pindah ke sini. Di area sebelah sini kita tuh punya satu modelan taman yang ternyata tamannya ini sudah dibuat seakan-akan ada landscape-nya, dan juga kita bisa dapat satu area pohon bule ya kan, dan dari sini bisa kelihatan mix-match warna abu-abu dan juga warna kayunya itu bisa makin menyatu. Dan ternyata untuk penempatan taman ini itu bisa jadi view loh dari kamar master yang ada di bawah. Keren? Keren banget. Dan teman-teman boleh cek ya, untuk area tangga yang ada di sebelah sini, ini semuanya menggunakan bahan marmer yang dipasang di area depan, bikin makin keren banget. Penasaran nggak tuh sama bagian dalamnya? Eits, tunggu dulu. Aku pengen ceritain dulu, walaupun aku nggak bisa liatin. Ini ada lampu yang ada di bagian luar, hidden lamp, yang bisa nyala menggunakan timer. Jadi teman-teman,
Untuk lampu bagian fasad, teman-teman nggak usah bingung nyalain kalau malam. Udah ada fasilitas fitur timernya yang bisa nyala sendiri ketika sore hari. Keren nggak sih? Sekarang kita cek ya pintu dalamnya. Kemewahan itu nggak berhenti di depan. Sampai ke bagian dalam, kita ketemu sama satu area foyer. Foyer ini cukup menarik ya, karena pakai menggunakan bahan marmer. Dan yang aku suka tuh bukan di sini, tapi di bagian eksterior yang ada di bagian sampingnya. Ini menggunakan teknik semen wash ya namanya ya. Jadi kita bisa ngeliat ada semacam kayak gradasi warna yang menggunakan warna abu-abu, dan ini kesannya industrialnya dapat banget. Tapi beralih ke sini ini yang keren karena kita dapat dua pintu utama menggunakan bahan dari kayu merbau, tapi yang bikin jatuh hati itu malah di sisi handle-nya. Ini handle-nya pakai solid steel, dan teman-teman boleh lihat profilannya ini cukup unik dibandingkan handle-handle yang lain. Dan ini salah satunya bikin aku suka banget. Kalau soal smart lock nanti bisa kita tambahin di bagian atasnya, ya kan? Nah, masuk ke bagian dalam ini kita ketemu sama satu area ruang tamu. Di mana area ruang tamunya kalau teman-teman boleh enjoy, teman-teman boleh santai-santai sedikit. Ternyata ini punya void ketinggian double ceiling 8 meter sampai ke atas. Jadi kesannya masuk tuh langsung dapat feels yang luxurious abis. Nah, di bagian bawahnya kita menggunakan granite tile dengan ukuran 1x2 meter, modelnya abu-abu seperti ini. Dan sekali lagi, one of the best features yang ada di rumah itu basically adalah penggunaan atau aplikasi teknik catnya yang menggunakan semen wash tadi. Selain di bagian depan, di bagian dalam ini sangat-sangat mulus banget, dan ini bisa beda dibanding rumah-rumah lain-lain. Teman-teman kalau nggak percaya bisa buktiin, datang aja langsung ke bagian rumah yang aku review ini, tinggal kontak aja. Nah, menuju ke bagian main living room, kita dipisahkan dengan sedikit sekat seperti ini, dan kita diberikan sedikit level ketinggian di mana anak tangganya itu masih menggunakan modelan marmer yang seperti ini. Ini cukup mahal banget. Beralih ke sebelah sini, kenapa kok diberikan selisih warna? Jadi supaya kelihatan, oh iya, ini ada bagian tangga, kemudian lanjut lagi ke lantai biasa. Sekarang kita kembali lagi ke area main living room-nya. Dan kalau aku boleh bilang, kamu udah bisa lihat ya betapa gedenya, spaciousnya, feelingnya di area ruangan keluarga ini. Fiturnya aku harus bahas satu persatu. First thing first, ruangan yang modelan open space seperti ini, teman-teman bisa nikmatin, bisa ngerasain enaknya bagaimana. Kita nggak ngomong penataannya dulu, kita mau ngomong soal model yang ada di samping-sampingnya dulu. Nah, teman-teman bisa lihat, ternyata di bagian living room itu kita punya double view. Kita juga punya double window, yang dimana di sisi yang sebelah sana kita dihadapkan dengan sedikit tiris, ya kan? Dan terasnya pun menggunakan bahan marmer, nanti kita lihat, ya kan? Dan di sisi yang satunya lagi, kita mendapatkan patio garden yang menggunakan flooring kayu, taman dengan ada batu taburnya. Dan aku suka menjadi ikonik dari rumah ini adalah satu pohon yang ada di sebelah sini, di mana pohon ini menambah aksen keindahan rumahnya, ya kan? Ini benar-benar cakep banget, apalagi kalau kita lihat di area tembok-tembok terluarnya itu udah pakai teknik komprot juga untuk catnya, dan ada pemasangan batu alam lagi sehingga rumah ini kelihatannya lebih natural. Nah, di area sini idenya bisa jadi banyak. Teman-teman bisa lakuin mungkin mau barbecue party pas New Year's Eve kemarin. Nah, ini juga enak banget. Masih lagi loh dikasihin sedikit permainan taman yang ada di sini. Di mana tamannya sendiri masih ada modifikasi profil-profil batu alam juga, sehingga kesannya menjadi sebuah keindahan di area tamannya rumah. Which is itu keren banget. Nah, sekarang kita mau beranjak ke tiris yang satunya, ya kan? Itu bisa diakses melalui kusen yang tadi, atau kita mau sini. Kita mau sempit-sempitan dulu nih, ya. Di sini kita bisa ketemu sama satu area tiris, di mana area tirisnya di sini mungkin kita bisa taruh furniture mungkin yang nggak terlalu tahan hujan, sehingga ditaruh di area semi outdoor yang ini. Ini juga enak sih, bisa dapat 2 coffee table nyantai juga dapat, atau 1 sofa panjang juga masih oke. Dimana juga sebenarnya kita nanti bisa akses menuju ke area dapur basahnya, dan di area dapur basahnya ini juga nanti cukup banyak yang kita mau bahas. Nah, tapi yang udah kelihatan di depan itu sebenarnya adalah
penataan tangki gasnya yang memang disengaja ditaruh di bagian luar sehingga faktor safety-nya dapat buat orang yang mau masak. Nah, itu view yang simple. Sekarang kita mau balik dulu ke arah ruangan keluarga. Nah, kameramen mungkin boleh take place di sebelah sana. Aku pengen ceritain sedikit beauty-nya secara material ya. Nah, teman-teman, dengan modelan jendela siku kanan dan kiri ini semuanya menggunakan kusen YKK Finish Good dan mereknya tuh Nexta. Kenapa kok aku bilang itu bagus? Kalau sudah sering lihat videoku pasti sudah tahu, tapi tidak apa-apa aku bahas sekali lagi. Nexta ini adalah golongan tertinggi, kasta paling atas, best of the best-nya YKK Finish Good. Dimana dari build quality-nya, dari bobotnya, ini tuh bahasa Surabaya paling antep, paling berat, sehingga menandakan memang ini kedap banget sama suara. Nah, untuk jumlah bidangnya, nah teman-teman bisa lihat ya, satu bukaan di sisi kanan itu cuma menggunakan 2 bidang, padahal kita punya lebar dari kiri sampai kanan tuh kurang lebih bisa sampai 5 meteran, tapi kita cuma menggunakan 2 bidang aluminium aja, ya kan? Berarti itu tuh mahal banget. Semakin sedikit aluminiumnya, cuma 2 frame aja, itu semakin mahal. Kalau semakin banyak 4, 5, 6 frame itu malah semakin murah. Jadi tahu kan kenapa kok ini bisa disebut rumah premium. Apalagi juga di sisi yang ini juga sama, kita punya 2 bukaan juga. Nah, ini satu ke kanan dan ini satu ke kiri, which is teman-teman juga bisa lihat, wah sih ini one of a kind, best banget, ya kan? Nah, balik lagi sekarang kita ngomong penataannya gimana kira-kira. Nah, teman-teman di area sini nanti teman-teman bisa jadiin untuk area dapur kering, dan di area dapur kering ini sudah disediakan, sudah dikode sama yang punya rumah. Kamu tuh bisa loh pasang satu modelan kitchen island di sebelah sini, sekiranya mau di-extend lanjut yang digabungin sama dining table di sebelah sini, jadi satu keseluruhan area dining dan area pantry itu juga masih oke banget, ya kan? Ini sudah ditatain, aliran elektrikalnya sudah ready, teman-teman tinggal pakai aja. Khusus di area main living roomnya itu ada satu AC kaset, jadi spesial itu untuk di area main living room aja, dipasang pas di bagian tengah. Jadi seluruh ruangan ini bisa dapat sirkulasi dan juga dapat impact dari AC yang udah terpasang ini. Nah, di area yang bagian sini, apa ini kira-kira? Di sebelah sini nantinya kita bisa jadiin satu area relaksasi. Area entertainmentnya kita di sebelah sini karena udah tersedia, selain dengan colokan listriknya, colokan kabelnya ini udah ready semua. Teman-teman tinggal interior aja, dari ujung sini sampai ujung sini, satu area wall panel besar, itu rasanya udah pas banget. Selain itu, ya kan, as you can see, ini semua udah banyak banget menggunakan downlight lampu, ya kan, dan juga udah ada drop ceilingnya juga. Sepintas area ruang keluarga ini tuh udah sangat nyaman banget sih. Tapi ternyata rumah ini juga sangat atensi banget sama kamu-kamu yang punya anggota keluarga senior. Karena memang sih semuanya ada 5 kamar, 5-5-nya hitungannya master bedroom karena ada kamar mandi dalam. Akan tetapi kamar yang di belakangku ini cukup spesial untuk ukuran kamar di lantai 1. Nah, kenapa kok aku bisa bilang kamar ini hitungannya spesial? Yang pertama, ini master bedroom yang menurutku ukurannya cukup gede. Bahkan dibandingin dengan kamar yang di atas, master bedroomnya ini ukurannya hampir sama. Jadi ada 2 large master bedroom di area sini, dan di area sini pun teman-teman udah disajiin beberapa fitur. Yang pertama, khusus yang di kamar ini mungkin digunakan atau difungsikan untuk senior, kita bisa enjoy taman yang udah kita bahas tadi di bagian depan, ya kan? Ini bisa jadi sebuah view, dan ini menurutku cukup cakep banget sih, teman-teman juga bisa cek ya, enak banget ya. Nah, untuk penataan ranjang, teman-teman juga bisa posisikan nanti di area sebelah sini nantinya, ya kan? Colokan listrik ini untuk apa? Ini untuk keperluan interior sih guys. Biasanya saranku, ya kan, ranjangnya, kalau aku sih ranjangnya nggak nempel sama tembok. Ranjangnya akan dimulai dari ini, listrik ini. Jadi ini adalah headrestnya kita menuju ke bagian tengah sini, ya kan? Baru kita ketemu sama satu area TV yang biasanya dipasangkan tentunya di bidang tembok yang ini. Nah, terus bagian belakang headrestnya dibuat apa dong? Itu sih banyak. Teman-teman bisa nanti
difungsikan mungkin juga sebagai interior, atau biasanya sih punya sebuah meja kerja, meja belajar dipasang di model sebelah sini, itu juga masih cukup nice. Itu ide untuk kamar yang memang punya ukuran besar. Jadi headrest nggak selalu harus nempel ke tembok. Tapi kalau kamu ingin nempelin tembok, ya nggak ada masalah. Mungkin kamu ingin ada satu sofa di bagian depan, itu juga masih oke banget. Tapi sih ya harusnya ya, kalau dari penataan listrik seperti ini, idenya sih seperti itu. Di sebelah sini, nah ini udah bisa kamu jadiin full wardrobe. Kurang lebih panjangnya ini berapa? Hampir 4 meter, kiri ke kanan. Dan tentunya kamar ini juga udah lengkap dengan kamar mandi dalam. Nah, kenapa kok bilang kamar yang ini spesial? Karena kamar lantai 1 ini juga mendapatkan double sink kiri dan kanan, ya kan? Udah full dengan hidden lamp di area mirrornya, teman-teman bisa kelihatan cantik banget. Semuanya menggunakan Toto high grade, ya kan? Bahkan teman-teman kalau boleh cek di sebelah sini, ini masih ada lagi satu area shower box, ya kan? Satu area shower box yang udah lengkap dengan modelan drop showernya di bagian sini. Ini bener-bener kece abis penataannya, dan ini sangat-sangat spesial untuk hitungan master bedroom di lantai 1. Ini bener-bener cukup wow banget. Nah, teman-teman juga bisa enjoy di bagian sebelahnya nanti. Jadi kalau teman-teman tanya, loh terus kamar mandi untuk umum atau ruang keluarga di sebelah mana? Di sebelahnya itu ada satu area powder room. Nah, kalau powder roomnya ini bisa kelihatan ya bedanya kalau tadi yang kamar mandi yang mewah dan powder room ini yang mungkin untuk biasa-biasa aja. Ini cuma tersedia untuk sanitari sama wastafel doang. See? Ya kan? Simple, nggak semewah yang ada di kamar tadi, tapi juga masih oke. Nah, ruangan lantai 1 kurang lebih sih, ya aku udah ceritain semua ya. Tapi ada satu yang belum selesai, yaitu adalah area servis. Nah, ini area servisnya juga enak. Teman-teman punya satu pintu servis di sebelah sini, di mana di area servis ini nantinya teman-teman bisa ketemu sama dua hal. Yang pertama, teman-teman bisa ketemu sama satu area garasi. Nah, garasinya di sini ini bisa nampung sampai 2 mobil ya guys ya. Teman-teman bisa pasang garasi 2 mobilnya di sebelah sini, ya kan? Dan kita juga masih punya satu area gudang yang ada penempatannya di sebelah sini. Ini gudang untuk bersih-bersih atau peralatan otomotif, itu juga masih bisa banget. Lanjut lagi, teman-teman kalau cek lagi ya, di sebelah sini kita juga dapat satu area gudang lagi. Kalau ini pas, fungsinya mungkin untuk peralatan kebersihan atau barang-barang yang lain di luar otomotif dan keperluan garasi, teman-teman bisa pasang di sebelah sini. Dan kita juga bisa punya satu area dapur, dan dimana area dapur basah ini udah enak banget. Kita udah punya 2 top table kanan dan kiri. Ini buat tempatnya cuci, ya kan? Dan yang ini adalah untuk tempatnya kita masak. Udah dapat kompor 4 tungku, mereknya juga TK. Udah dapat exhaustnya dengan full seluruh kitchen set kabinet yang menggunakan top table marmer. Gokil. Ini enak banget ya. Mungkin di sini bisa taruh kulkas. Ini kalau masak di sini sih bisa heboh sendiri sih, karena cukup enak penempatannya. Nah, teman-teman juga bisa punya akses tadi menuju ke arah taman yang tadi sebelahnya. Sekaligus teman-teman kalau mau serve dari area dapur basah menuju ke area dapur kering bisa melalui lewat sini. Nah, tapi ada satu yang mau bahas. Tunggu dulu. Sebelah sini kita lihat ada satu area tangga. Ini adalah tangga servis menuju ke arah lantai 2. Tapi nanti kita ke sana lewat akses dari lantai 2. Karena memang betul ada akses dari lantai 1 dan akses lantai 2. Itu memudahkan untuk ART bisa mengakomodasi kita untuk kebutuhan-kebutuhan kita, termasuk jemur, pakaian, dan segala macam. Seperti apa? Sekarang kita lanjut ke lantai 2. Lagi menuju ke lantai 2-nya, tapi sebelumnya harus banget aku bahas ada itu split level room. Tapi sebelumnya, main stair-nya ini asik karena marmernya ini menggunakan motif yang berbeda daripada motif marmer yang tadi. Lebih kelihatan urat-uratnya, lebih kelihatan cakep. Dan memang konsepnya ini semuanya sedikit remang-remang, jadi aku cukup suka ya dengan vibes-nya. Ketemu sama satu kamar split level yang ini. Nah, ini tuh sebenarnya kalau orang yang sudah bosan lihat split level, mungkin mereka akan bilang, well, it's just another split level. Iya dan tidak. Karena memang penempatannya sama, ceilingnya lebih pendek, punya ruangan yang cukup besar,
barangkali mau dijadiin kamar juga masih bisa. Tentunya juga lengkap dengan area kamar mandi dalam. Nah, area kamar mandi dalamnya pun menurutku cukup oke, karena di sisi sini kita masih punya kamar mandi, semuanya menggunakan drop shower, ya kan. Terus teman-teman juga masih dapat sanitary toto, ada hidden lampnya juga. Dan yang aku suka itu sebenarnya adalah kalau di bagian sini kan menggunakan keramik glossy ya. Ternyata teman-teman di bagian sini ini menggunakan keramik matte, ya kan. Jadi doff matte, jadi industrialnya kembali lagi di sebelah sini. Tapi bukan ini yang aku mau bahas di area split level roomnya. Yang aku mau bahas itu yang ada di sini, guys. So, nah ini jendelanya kan mungkin teman-teman bingung ya, kok modelnya gini, bisa di sliding. Nah teman-teman, ternyata di bagian sini itu kita bisa enjoy satu area balkon. Balkonnya ini memang balkon smoking lah ya, bukan sampai yang balkon besar. Terus bertanya-tanya, kok ada selangnya? Buat apa selangnya? Nah, selangnya itu buat ini, guys. Mungkin aku bukain gini kali ya biar bisa kelihatan. Nah, ini guys. Nih ya, kita ketemuan di jendela aja. Jadi sepanjang depannya kamar split level itu kita punya satu area tanaman gantung, dan di area tanaman gantung ini cuman bisa dikasih irigasi ya melalui selang yang ada di area balkon ini. Gokil ya, idenya cukup menarik sih. Dan juga di sini kanan-kanannya teman-teman boleh cek, ini full wood panel dari satu kesatuan sampai ke arah ceiling-ceilingnya, which is itu keren banget. Baik lagi deh, kasihan kameramen tuh sebelah sini. Nah, jadi that's why kalau tadi aku bilang, kok aneh ya jendelanya gini ya. Enggak aneh, karena memang konsepnya begitu, supaya kita bisa nikmatin tanaman gantung yang ada di sini, sekaligus juga untuk maintenance-nya. Bahkan yang keren ya kalau teman-teman perhatiin, sini. Ini aja. Nah, ini kelihatan kan kalau ini semuanya bahkan di area tanaman gantungnya, kita ini pakai material marmer loh. Ini sampai ada urat-uratannya masih kelihatan semua. Which is detail-detailnya, bagian yang terkecil pun masih dikasih materi yang mahal. Gila nggak? Gila sih. So, itu yang membuat split level room di rumah itu sedikit berbeda dibanding rumah yang lain. Balik lagi sekarang kita mau ke area lantai utamanya yang di area lantai 2, karena di sana ada kamar tidur yang bikin nyaman banget. Wah, untuk area tangganya yang enak kalau teman-teman perhatiin, dia tuh punya kelebaran tuh 160 cm, ya kan? Sehingga feel-nya tuh lega, ya kan? Dan railingnya ini menggunakan solid steel banget ini. Ini keras banget. Bener-bener bukan kayak semacam kayak besi holo, tapi ini solid steel. Dan juga untuk penataan di area tangganya, kalau diperhatiin lebih detail, ternyata di siku-sikunya ini udah dipingul juga. Jadi supaya nanti lebih soft, barangkali ada accident, nggak sampai terluka gara-gara pinggiran tangga. Pemikirannya jauh banget ya. Sekarang kita cek ya lantai 2 yang gimana. Kita udah sampai di lantai yang terakhir. Nah, kalau kamu ingin tahu tangganya tuh senyaman apa dan selebar apa, nih lihat, feelingnya enak ya, nggak kerasa sempit, nggak kerasa sumpek. Ini nyaman banget, gede ukurannya, dan kita langsung disajiin dengan satu area dibilang ruang keluarga ya juga sudah bisa. Tapi nggak terlalu gede memang. Mungkin kita bisa taruh beberapa elektronik di sini, ya kan, meja-meja di sebelah sini. Dan the whole lantai 2 itu maksimal banget penataannya untuk kamar-kamar yang udah ada 3 biji. Nah, tapi sebelum ke sana, aku tadi kan udah janji, aku pengen nunjukin area servis yang ada di lantai 2, sehingga kita juga lebih gampang untuk berkomunikasi dengan ART. Nah, ini ada satu pintu servis sebelumnya, ya kan? Dan di area sini kita bisa ketemu sama satu area kamar tidur ART, kamar mandi ART, dan of course di sebelah sana adalah area laundry yang sudah disiapkan beserta dengan ventilasi bukaan di area atasnya, ya kan? Nah, ini sih bikin rumah ini merasa enak banget juga. Dan juga di area sini kita bisa ketemu sama satu area tangga tadi yang menuju ke arah dapur kotor yang ada di bawah. Gimana? Asik ya? Nah, sekarang aku mau lanjut lagi ke kamar-kamarnya. Nah, dan di bagian kamar-kamar ini yang bikin rumah ini tuh feel so special. Sebelah sini pertama adalah kamar anak. Kamar anaknya view-nya juga kayak gini. So, teman-teman bisa lihat ya.
Ini adalah area kamar anak yang pertama. Agak sedikit backlight, nggak apa-apa. Memang supaya kamu tahu cahayanya tuh seenak itu. Gimana nggak bisa enak? Kita udah punya 2 kaca besar kayak gini, ya kan? Dan kita punya 1 area balkon di bagian depan. Nah, ini balkonnya ini nggak main-main lagi. Feelingnya tuh bikin enak. Kamu bisa lihat di sini. Balkonnya tuh kerasa sangat mewah. Kenapa? Karena memang selain dari pemilihan warna, ada eksterior yang seperti ini tadi. Terus ada taman gantung di bagian depannya lagi, ya kan? Dan kita punya railing kaca tempered dengan handle solid steel lagi. Solid steelnya ini bikin gokil, bikin kerasa. Bahasa Jawanya itu ngelarangi, ya kan? Dan di area sini, teman-teman bisa lihat di area sini, teman-teman bisa taruh 1 area meja buat nyantai. Dan ini juga yang tadi teman-teman bisa lihat ke arah void di area ruang tamu yang tadi. Oke, jadi ini bukan connecting balkoni ya, ini balkon private untuk kamar anak yang cuma 1 doang. Gila nggak? Kamar anak yang kamarnya ukurannya bisa dibilang bukan yang paling besar, tapi bisa dapat fitur yang udah cakep banget kayak gini. Nice banget. Nah, selain ukurannya gede, lengkap pula loh dengan seluruh drop ceilingnya. Dan teman-teman ini sudah dipasangin seluruh kamarnya ini sudah include dengan AC split merek Daikin yang dari Thailand. Ini aku sampai dikasih notes nih, Daikin Thailand, karena memang kualitasnya berbeda. Nah, di sebelah sini kita ketemu lagi sama 1 area walk-in closet, ya kan? Ini kalau entah yang dapat anak cewek atau cowok suka di balkon, cewek itu sudah bisa dapat walk-in closetnya secantik ini. Nah, ini juga sudah disediain kabel elektroniknya, jadi nggak usah perlu detail lagi, cukup extend aja dari kabel ini supaya bisa pasang internal yang cakep di sebelah sini. Nah, last but not least ketemu lagi sama 1 area kamar mandi. Nah, kamar mandinya ini sekali lagi aku suka. Selalu ada kombinasi dark grey glossy dan juga soft grey matte yang punya kesan industrial kayak gini. Semua kamarnya itu sebenarnya A-plate ya untuk desainnya. Selalu ada table marmer, sanitary toto, dikasih big mirror seperti ini yang di belakangnya diberikan hidden lamp. Dan of course selalu ada shower box yang lengkap dengan drop shower dan juga hand showernya. Aku enak banget. Kalau mamamu beli rumah ini, bilang ya. Yang pertama bilang sama aku supaya belinya sama aku. Yang kedua bilang sama aku pengen daftar jadi anak. Ini rasanya enak banget kamar anak gini. Lanjut lagi sekarang. Nah, di sebelah sini ketemu sama 2 kamar. 2 kamar ini nantinya bisa kita lihat, ya kan? Yang kanan ini adalah area master bedroom. Di sini adalah 1 kamar anak lagi. Jelas. Nah, kalau tadi balkonnya itu dapat ke arah depan, kali ini kamar ini juga gak miskin view. Kamar ini dapat 1 area balkon, tapi kita ketemu sama balkon yang menuju ke arah taman yang di samping. Nah, asik ya. Udah feel-nya tropis banget, kayak lagi villa-villa di Bali, ya kan? Dan kamu bisa lihat kan beauty-nya kalau ada 1 area pohon dan batu alam yang ditempel di area samping itu efeknya apa? Bisa bikin beda nggak sih? Dan ini semua juga menggunakan solid steel. Dan kita ketemu sama 1 area ruang kamar tidur. Nah, kamar tidur yang di sini kita bisa pasang untuk 1 area ranjang, ya kan? Di sini mungkin buat area belajar juga oke. Kalau kamu butuh wardrobe gede di sini juga nggak masalah, wardrobe full, ya kan? Kemudian di sebelah sini kita langsung ketemu juga sama 1 area kamar mandi dalam yang semuanya sekali lagi sudah punya fitur dan spek yang sama ya. Drop shower, sanitary toto, dan juga sebelah sini ketemu sama lagi area wastafelnya. Nice, oke. Gak sabar kan, kita sekarang pengen cek master bedroomnya kayak gimana. Plus kita ke kamar master nih, kamar yang biasanya didam-damin ya. Nah, di area sini kita bisa punya double view, dia double ventilasi sih sebenarnya. Yang sini ke arah balkon yang tadi, ya kan, tapi nggak terlalu nice view-nya. Mungkin di sisi ini kan bisa taruh meja, ya kan, atau mungkin pot-pot vas-vas meja hiasan aja. Nah, tapi kalau kamu boleh lihat, tuker posisi ini sama kameramen. Ini punya ukuran kamar itu sebenarnya hampir sama dengan kamar master yang ada di bawah.
dimensinya mirip-mirip, ya kan? Penataannya juga mirip-mirip, guys. Jadi teman-teman bisa pasang. Kali ini enaknya sih menurutku ranjangnya di sebelah sana lebih enak, ya kan? Dan di area ranjang situ nanti kamu bisa pasang untuk elektronik atau TV-TV-nya di area sini semua. Panelnya taruh di sebelah sini itu lebih cocok, ya kan? Karena yang ini nggak ada colokannya, buat colokannya di sebelah sini. Nah, untuk penataan wardrobe itu bebas, teman-teman bisa pasang di full area sebelah sini. Ini penataan wardrobe, sini kasih partisi buat kita pasang untuk area TV menuju ke arah headrest di sebelah situ. Di sebelah sini ketemu lagi satu kamar mandi dalam. Nah, kamu kok bisa sih bedain kamar masternya itu ada yang ini master, yang itu bukan, padahal semuanya kelihatannya sama-sama gede. Bedanya di sini, guys. Jadi kalau kamar master kita tuh dapat double sink ya. Kita dapat double sink kanan kiri, ya kan? Itu menandakan kamar yang master nih. Untuk memang area interior bagian dalamnya nggak terlalu berbeda banyak, mirip-mirip. Semuanya juga sudah menggunakan satu area shower box seperti ini, ya kan? Dan semuanya menggunakan area drop shower. Drop showernya sih aku suka banget. Ini jujur ya, pulang sore capek mandi ketemu drop shower itu pasti feelsnya nyaman banget. Kayak yang di sini nih, ini aku suka, ya kan? Tapi memang yang sebenarnya bikin mahal itu adalah kombinasi warna sebenarnya. Tadi kan udah cerita banyak ya. Kalau tadi ada soft gray sama dark gray. Nah, di sebelah sini itu kok temen-temen boleh cek area lantai. Area lantainya tuh malah pakai granit yang bertekstur, ya kan? Ini bukan granit bakar tapi bertekstur, jadi feelsnya hampir sama. Kesetnya itu enak, jadi rasanya kayak habis dari villa-villa. Dan ini mahal banget, mix match warnanya ini yang bikin aku suka. Untuk ukuran kamar, ya aku akuin ini salah satu yang terbesar. Ini dengan yang di bawah itu hampir mirip, ukuran yang paling gede, nyaman. Mau nata apa aja udah bebas, karena feelingnya udah enak banget seperti ini. Gilanya aku suka tuh setiap kamar tuh masih dibuatin drop ceiling lagi, dan itu best banget sih. Dan seperti yang aku bilang, di lantai 2 semua kamarnya itu punya private balcony, termasuk yang kamar master. Kamar master punya satu area balkoni juga. Dan di area balkoni ini, kalau tadi kesannya kita banyak mainan komposit kayu, ya kan? Kalau di sini kesannya industrial abis. Karena temboknya menggunakan modelan panel eksterior seperti ini bukan panel ya. Ini kayak tembok yang di model panel, ya kan? Sekali lagi menggunakan teknik cementing wash, jadi feelingnya beda semua. Rasanya ada teksturnya dan ini ada warna-warna gradasinya. Memang nggak susah sih, tapi kerjanya itu jadi 2-3 kali lipat untuk aplikasi catnya, dan ini belain banget. Feelingnya bisa beda dibandingin, ya kamu nanti boleh cek tetangga-tetanggamu yang lain, nggak ada yang bagus ini. So, worth it nggak sih kalau kamu bisa punya rumah dengan luas segini, dengan harga 13,7 M. 13,7 M, worth it banget kalau kamu bisa dapat rumah semewah ini, semegah ini, dengan fitur yang benar-benar estetik, fungsional, dan keren habis sih. Nah, kapan lagi bisa nemu rumah baru yang udah grace dan juga punya desain one of a kind. Nah, teman-teman bisa dapetin rumah ini. Sebelumnya bisa survei bareng Rian, kita cek bareng rumahnya satu persatu, detail aku jelasin buat kamu. Jangan lupa share, like, dan komen video ini. So, see you on next video.